pendampingan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama mendiskusikan tentang belajar daring, kemudian yang kedua merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD, yang ketiga mendiskusikan pembuatan kerangka portofolio, dan yang keempat mendiskusikan peta posisi dan rencana pengembangan diri dari dalam kompetensi guru penggerak. Ya. Kan Pak Nana sudah 1 bulan ya belajar dengan Bapak fasilitator, yaitu Bapak Solihin, lebih kurang 1 bulan belajar dari. Ibu ingin tahu dari pembelajaran darinya 1 bulan itu apa saja hal-hal yang sudah dilakukan Pak Nana? Ya, baik Ibu. Jadi dalam mengikuti program guru penggerak yang sudah dilaksanakan 1 bulan, baik dari pembelajaran mandiri melalui LMS dan beberapa kali kita melaksanakan Google Meet, baik dari ruang kolaborasi, baik dari elaborasi pemahaman. Nah, dari situ sangat banyak sekali materi-materi yang baru yang saya dapatkan. Jadi materi-materi pendidikan yang dulu sudah saya dapatkan ternyata masih belum sedalam yang ternyata di guru penggerak ini materinya itu sangat dalam sekali, tentunya dalam meningkatkan kita dalam proses pembelajaran, terutama materi yang pertama sekali kemarin yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu gimana, sangat menggugah itu. Jadi apa yang materi yang saya dapatkan dengan apa yang sudah lakukan ternyata banyak sekali yang belum saya lakukan seperti itu. Pertama dari pemikiran-pemikiran Hajar yang harus seperti yang menuntut, pembelajaran sesuai kodrat alam putra zaman, juga ada pembelajaran yang harus perubahan budi pekerti. Nah, semua situ harus tersinergi dalam proses pembelajaran. Nah, ternyata yang saya lakukan selama ini dalam pembelajaran belum sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, jadinya dalam beberapa pembelajaran setelah saya mendapatkan materi tersebut, ya beberapa saya terapkan gitu semampu saya gitu kan, sedikit demi sedikit. Memang sebelumnya sudah banyak yang dilakukan filosofi pembelajaran KHD, tapi itu nanti kita akan ulas di dalam pertemuan yang kedua. Adalah tentang pembelajaran daring itu sendiri. Karena kita sudah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan. Waktu kita loka karya kan Mas Nana kan ada kekhawatiran ya. Waktu kita loka karya aplikasi. Sekarang itu sudah berjalan 1 bulan dari pembelajaran daring itu setelah kita loka karya. Nah, apakah kekhawatiran daripada Mas Nanang itu terjadi atau gimana? Coba tolong cerita sedikit. Ya, jadi memang saat itu mungkin sebagian besar yang lain juga masalah membagi waktu gitu ya. Nah, ternyata setelah menjalaninya yang di LMS juga itu bisa kita kerjakan di sela-sela mengajar. Setelah saya mengajar rata-rata karena MTK saya pagi gitu. Pagi sampai siang, jadi setelah 2 jam terakhir biasanya saya kosong. Nah, saya bisa mengerjakannya di situ. Makanya kalau saya lagi, ya artinya kekhawatiran itu hanyalah tinggal sebatas kekhawatiran. Iya, perlahan-lahan hari makin hari maka menipis dengan selanjutnya nanti hilang dengan sendirinya. Ya alhamdulillah. Artinya kekhawatiran itu tidak terjadi ya Pak Nanang ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana dukungan dari teman sejarah ketika Pak Nanang ada pembelajaran daring satu dan teman sejarah gimana dukungan dari teman-teman? Oke, jadi nggak ada masalah sih Bu, semuanya mendukung gitu kan. Yang penting itu tidak, ya alhamdulillah nggak sama sekali nggak mengganggu waktu mengajar saya, dan dari kepala sekolah nggak masalah. Kayak misalnya ada loka karya yang mungkin nanti hari Sabtu jadi loka karya juga gitu ya. Nanti kan kemarin loka karya, ya saya menyampaikan loka karya juga nggak setiap minggu gitu kan, mungkin sebulan sekali. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi semuanya mendukung, dari guru juga dari kepala sekolah, rekan-rekan yang lain. Mereka malah sering bertanya juga gitu kan, materinya kayak mana gitu kan. Kan beberapa rekan juga ada yang sudah berencana mendaftar di yang kedepannya gitu. Dan saya jelaskan mereka ini nggak mengganggu proses pembelajaran atau mas yang lainnya. Karena rekan kemarin juga ada yang mendaftar di angkatan 5 tapi sepertinya nggak sampai selesai gitu kan. Jadi saya kemarin memang nggak mendaftar angkatan 5 dan mendaftar angkatan 7. Nah, jadi mungkin kedepannya mereka juga inilah mengikuti. Alhamdulillah, artinya Pak Nanang memberikan dampak positif
pada teman-teman yang memberikan contoh. Itu dari teman-teman sejawat. Itu Bapak Kepala Sekolah gimana memberikan pendekatan Bapak? Ya, dari Bapak Kepala Sekolah nggak ada masalah juga Bu dengan selama ini program-programnya saya ikuti dan juga memberikan dukungan gitu Bu. Nah, misalnya pertemuan ini juga disponsori juga lah Bu sama Bapak Kepala Sekolah, baik dari snacknya, dari apanya gitu kan, ada ditambahin. Alhamdulillah dari pembelajaran yang tadi sudah ada harapan, kemudian juga ada disampaikan. Sekarang kita pindah ke bagian kedua, refleksi penerapan pembelajaran lanjut. Aku ingin Mas Nana menceritakan aksi nyata yang dilakukan pada 1.1 dulu. Kalau sekarang kan sudah masuk 1.2, Mas Nana ceritakan. Ya, jadi sampai di 1.1 kemarin aksi nyata yang kita sepakati dalam unit sama Ibu itu kemarin kan dari nilai-nilai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun, terus ada kodrat alam, kodrat zaman, dan juga perubahan budi pekerti. Nah, kemarin saya memfokuskannya kepada yang kodrat zaman gitu. Saya jadi memfokuskan di kodrat zaman. Nah, kalau di sini di SMP 48 Bu, saya masuk di sini 2019 bersama 5 rekan saya yang lainnya kan baru itu 2019. Dan saat itu saya ada latsar CPNS gitu kan. Nah, di sana suruh membuat aksi gitu. Nah, jadi saya menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi di sini nih jauh sebelum pandemi sebenarnya. Saat 2019 pakai LMS Edmodo waktu itu. Nah, saya kenal Edmodo itu 2012. Itu ternyata saat pandemi itu sangat berguna. Jadi yang lainnya bisa ngikutin semua gitu kan. Dan saat mendapatkan modul 1.1 kemarin, ya ternyata pembelajaran yang sebelumnya itu walaupun pakai teknologi, tapi ternyata belum bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk aksi nyata yang 1.1 kemarin, saya fokus mengambil yang di perkembangan siswa sesuai kodrat zamannya. Nah, saat ini makanya itu saya terapkan pembelajarannya kemarin, pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes yang dating tadi. Nah, biasanya dalam pembelajaran pakai Quizzes itu memang sudah sering, tapi yang tadi pribadi-pribadi kita menggunakan gadget-gadgetnya masing-masing. Itu memang manfaatan teknologi, tapi kan nggak ada kolaborasinya, diskusinya dari peserta didik. Nah, jadi kemarin saya menggunakan yang modetingnya. Nah, jadi modeting mereka dibagi menjadi beberapa kelompok secara acak, diacak oleh aplikasi, walaupun memegang gadgetnya masing-masing. Nah, ada beberapa yang kelupaan nggak memegang gadget, saya minta bergabung gitu kan, dengarkan yang membuat gadgetnya. Nah, dalam pembelajaran tersebut, jadi mereka bisa manfaatkan teknologinya untuk proses pembelajaran, untuk hal-hal yang positif, untuk pembelajaran dalam kelas. Lalu dari mode diskusinya, di situ sebagai gurunya saat mereka diskusi, saya juga keliling gitu. Nah, biasanya kalau yang dulu-dulu, saya di depan aja gitu kan, pakai di gadget saya, pakai laptop saya kan, ngatur dari situ. Mereka menjawab secara mandiri, kompetisi secara pribadi. Nah, karena mereka belajar secara kelompok, saya harus keliling juga, membantu mereka dalam menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang diberikan di kuis tersebut. Keliling, itu kan dari situ menerapkan, menuntun mereka untuk proses belajarnya. Yang selanjutnya di akhir juga saya meminta siswa untuk memberikan tanggapannya, untuk melakukan refleksi lah dari pembelajaran yang sudah berlangsung gitu kan. Oh, ternyata pakai mode tim lebih seru Pak katanya. Biasanya kan kita sendiri-sendiri ini lebih seru, jadi ada strateginya untuk memenangkan kompetisinya gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan di aksi nyata 1.1 kemarin, lebih berfokus ke dalam kodrat zamannya. Nah, dalam berdiskusi kelompok tadi juga itu akan mengasah siswa untuk melatih mereka berkomunikasi, melatih mereka mengatur strategi secara berkelompok. Nah, karena soft skill seperti itulah sebenarnya sekarang yang lebih dibutuhkan gitu ya, daripada mereka kalau pemahaman materi matematika kalau sekarang ini dari data yang ada kan emang sangat rendah sekali gitu. Kita memaksa sekeras apapun mungkin berubahnya sedikit demi sedikit, namun soft skill tadi itulah yang perlu kita tingkatkan melalui kegiatan kolaborasi dalam kelas. Mereka berdiskusi, mereka saling berkomunikasi, saling menghargai pendapat sesama rekan. Nah, di situ mereka akan melatih budi pekerti mereka gitu kan dalam berbicara, menyampaikan pendapat. Jadi dari satu kegiatan yang berfokus di kodrat zaman juga ngikut menuntun siswanya, menuntun juga perubahan soft skill mereka dan budi pekerti mereka.
Jadi itu Bu, yang saya lakukan di Alhamdulillah. modul 1 Artinya sudah banyak yang dilakukan oleh Mas Nanang dalam 1 bulan ini. Nah, ketika Mas Nanang menerapkan pembelajaran itu, Ibu ingin tahu bagaimana reaksi daripada siswa? Ya tentunya kalau pas proses pembelajaran, karena itu nilai langsung muncul, hal yang berkejar-kejaran, jadi Iya. pembelajaran ternyata lebih interaktif gitu, lebih seru. Seru. Mereka juga yang biasanya sendiri kan banyak komunikasinya, interaksi sesama siswa, bahkan ada interaksi juga dengan kelompok yang lain gitu kan, saling interaksi dengan guru dengan murid, semuanya berjalannya lebih efektif gitu dibandingkan yang pembelajaran yang biasa dilakukan. Ya, alhamdulillah, mantap luar biasa. Nah, tentu hambatan ketika itu dilakukan, Mas Nanang boleh diceritakan? Kalau hambatan yang sangat berat, kendala-kendala yang berarti dalam menerapkan nggak ada sih Bu. Dalam juga misalnya tanggapan dari negatif dari siswa, dari guru lain, itu nggak ada gitu. Jadi kendala-kendala kecil saja gitu yang terjadi tadi. Iya, alhamdulillah. Ketika Mas Nanang melakukan itu dengan melibatkan beberapa guru, diantaranya Bu Neti yang diikut kesertakan dalam itu, adakah rasa ingin guru-guru itu untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Mas Nanang? Oke, ya baik. Jadi yang masuk memang Bu Neti, tapi memang saya share juga gitu ya, dari medsos saya, di grup juga gitu kan. Nah, jadi memang ada beberapa respon positif, termasuk dari Bu Neti sendiri yang melihat, dan rekan-rekan yang lain. Nah, rekan-rekan yang lain juga termasuk rekan-rekan saya yang baru semua masuk di sini aktif juga Bu, menggunakan Quizzes dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi, dan mereka sama belum pernah menggunakan yang model tim tadi gitu kan. Nah, jadi mereka ada yang minta ajarin gitu Bu, gimana caranya gitu. Jadi memang ada keinginan dan juga ada masukan juga gitu. Gimana kalau kita misalnya sebulan sekali atau apa, sama-sama kita membahas gitu kan, metode apa yang bagus untuk pembelajaran kelas gitu. Nah, kemarin waktu rapat juga itu ada sih sedikit dibahas untuk saling berbagi praktik baik gitu Bu. Nah, bergantian yang isi ya guru-guru yang di sini gitu kan, secara bergantian. Nah, mungkin nanti akan dimulai di semester depan gitu Bu. Jadi memang ada respon positif gitu dari rekan-rekan. Ya, terus untuk lebih baik lagi, harapan Mas Nanang ke depan pembelajarannya ini sudah baik sekali ke Ya, depannya. betul. Nah, jadi memang kedepannya saya akan lebih mengkombinasikan lagi gitu pembelajaran gitu kan. Jadi kalau biasanya saya pakai aplikasi ini, nanti mungkin ngambil aplikasi yang lain, kadang juga kita yang manual gitu Bu, menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita gitu kan. Kadang kalau bawa gadget masing-masing juga ada yang beberapa yang membawa, misalnya ada gangguan, kalau misalnya kedepannya lebih mengkombinasikan berbagai macam metode pembelajaran. Dan kayak sekarang ini saya lakukan pakai proyek gitu kan, pakai karton yang seadanya. Sebenarnya bisa sih saya mengajarkannya pakai di lab gitu kan, permainannya tadi menggunakan laptop, tapi ini saya sengaja pakai yang benda-benda sekitar karena fokusnya bukan ke permainannya Bu, tapi dalam beberapa proses pertemuan mereka bekerja sama di kelompok yang sama, itu pasti chemistry-nya akan lebih kuat gitu kan, melatih soft skill-nya tadi sih lagi gitu. Jadi Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mas Nanang mudah-mudahan terwujud, amin ya. amin. Kita selesaikan pada modul 1.1. Sekarang Ibu ingin tanya lagi nih, walaupun belum di-share untuk 1.2, tapi Ibu yakin ini sudah ada ini 1.2 ini. Kita akan coba Ibu. Oke, jadi di Aksi nyata. modul 1.2 ini kita lebih berfokus ke nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak, ya. Jadi nilai-nilai guru penggerak yang dari nilainya dulu itu kan ada beberapa, seperti berpusat kepada peserta didik, terus ada mandiri, ada kolaboratif, ada reflektif, dan berapa tadi ya? Sudah semua ya? Sudah semua itu. Nah, jadi yang pertama untuk berpusat kepada peserta didik, berpihak kepada peserta didik. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.1. Nah, karena di modul 1.1 kan lebih fokus kepada cara kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, itu masih saya lanjutkan Ibu dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi, termasuk yang saat ini memulai project. Karena ini merupakan pelajaran project baru pertama kali Bu saya menerapkannya gitu kan. Kita susun rencana ke depan mau ngapain aja, minggu ini, besoknya apa. Itu yang pertama, pembelajaran project yang saya lakukan hari ini sampai berapa kali ke depan. Itu yang berpihak kepada murid. Kalau mandiri, ya dari diri saya sendiri, mandiri aktif lagi untuk mengikuti pengembangan diri. Nah, walaupun nggak terus untuk kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kemarin saya bersama rekan guru yang lain, khususnya kalau dalam rentang 2 minggu kemarin, dalam rapat Bu,
kami menyepakati beberapa hal gitu kan. Yang salah satunya kemarin ya tadi Bu, sama-sama dalam satu waktu berkolaborasi untuk menyelesaikan pelatihan di Merdeka Mengajar tadi. Yang targetnya sampai bulan ini 1. Dan kemarin di rapat itu juga kami ada bersepakat untuk membersihkan gudang gitu. Kemarin kan lokal ujung itu lokal pipa dipakai kelas, jadinya berantakan. Jadi kemarin 1 hari kami berkolaborasi semua guru sama siswa di hari Selasa. Kenapa saya ngambil hari Selasa? Karena kebiasaan kalau kerja bakti dari Sabtu itu nggak efektif gitu. Yang datang nggak sebanyak ya. Jadi semuanya hari Selasa. Jadi full dari pagi sampai siang itu sama-sama antara guru dan siswa membersihkan itu. Jadi semuanya alhamdulillah saat itu semuanya hadir, nggak ada yang berhalangan. Jadi bisa beres dalam 1 hari. Dan juga ini kami refleksi tersebut melihat apa yang sudah kita laksanakan pembelajaran di semester ini, apa kekurangannya, apa yang sudah baik, dan kalau yang kurang tadi bagaimana tindak lanjutnya ke depan, apa yang perlu diperbaiki agar pembelajarannya lebih maksimal lagi. Dan juga kami sama-sama berkolaborasi lagi kemarin dalam ujian semester ini kemarin. Kami memang 2 semester ini melakukan ujian semesternya menggunakan gadget masing-masing siswa. Dan kemarin hasil rapat kemarin sama kami kembali menggunakan gadget lagi dalam ujian semester ini. Jadi kami membentuk tim, ada tim soal yang khusus memasukkan soalnya itu kan berkolaborasi dalam satu drive, satu tempat berkolaborasi bersama-sama itu juga. Apapun yang diceritakan dari Mas Nanang tadi itu semuanya sudah mencerminkan nilai-nilai daripada guru pembatas tersebut. Baik, kita istirahat.